Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dani Muhtada, selaku dosen pengampu politik hukum, dan teman-teman yang saya banggakan. Pernah nggak sih teman-teman kita berpikir, kenapa suatu hukum itu bisa terasa berpihak kepada rakyat, tapi di sisi lain ada juga hukum yang justru terlihat lebih menguntungkan pada elit politik? Nah, ternyata teman-teman, hukum itu tidak lahir di ruang yang kosong. Hukum sangat dipengaruhi oleh kondisi politik yang sedang berjalan pada saat itu. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 dengan saya Ahmad Rizal Rizkiansyah dengan NIM akhir 298. Kemudian ada Purnandia Arya Ajis Kornova dengan NIM akhir 324. Ada Melati Kusumani Putri dengan NIM akhir 330. Dan juga ada Galuh Turangga Wardana dengan NIM akhir 370. Akan membahas bagaimana konfigurasi politik pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dapat mempengaruhi karakter hukum yang dihasilkan. Apakah hukum pada masa itu benar-benar responsif dan juga demokratis, atau justru masih dipengaruhi oleh kompromi politik dan juga kepentingan kekuasaan? Oleh karena itu, mari kita bahas dalam presentasi kali ini. Politik hukum merupakan kebijakan suatu negara dalam menentukan arah pembentukan hukum guna mencapai tujuan sebuah negara. Menurut Prof. Mahfud MD, hukum merupakan sebuah produk politik, sehingga karakter sebuah produk hukum sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang melatar belakangi pembentukannya. Konfigurasi politik yang demokratis akan cenderung menghasilkan hukum yang responsif, sedangkan konfigurasi politik yang otoriter akan melahirkan produk hukum yang bersifat konservatif. Salah satu periode yang menarik untuk dikaji adalah era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau yang kita biasa kenal dengan SBY, yakni pada periode 2004 sampai 2014 yang berlangsung selama 2 periode pada masa pasca reformasi. Meskipun ditandai dengan berkembangnya demokrasi, proses pembentukan hukum pada masa ini masih dipengaruhi kompromi politik dan juga kepentingan koalisi partai. Sehingga penting untuk mengkaji pengaruh konfigurasi politik terhadap karakter produk hukum pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, teman-teman, ada pepatah mengatakan bahwasanya tak kenal maka tak sayang. Tadi kita sudah perkenalan masing-masing dari kelompok 7 siapa aja, yang mana itu tidak terlalu penting teman-teman. Akan lebih penting jika kita perkenalan dengan Susilo Bambang Yudhoyono atau yang akrab disebut dengan SBY. Jadi teman-teman, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY ini lahir pada tanggal 9 September 1949 di Pacitan dan menjabat sebagai Presiden Indonesia pada periode 2004 sampai dengan 2014. Ia merupakan presiden pertama era reformasi yang dipilih langsung oleh rakyat, yang mana sebelum beliau masuk ke dunia politik, SBY merupakan purnawirawan jenderal TNI dengan karir militer yang panjang dan pernah menduduki berbagai jabatan strategis. Di dalam dunia politik, SBY mendirikan Partai Demokrat dan juga pernah menjadi Menteri Koordinator bidang politik, sosial, dan juga keamanan pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, serta menjadi Menteri Koordinator bidang politik dan keamanan pada masa era Megawati Soekarno Putri. Pada periode pertama, yakni di tahun 2004 sampai dengan 2009, SBY didampingi oleh Yusuf Kala dan membentuk Kabinet Indonesia Bersatu pertama. Kemudian pada periode kedua, yakni di tahun 2009 sampai dengan 2014, ia didampingi oleh Budiono dengan Kabinet Indonesia Bersatu II. Di masa pemerintahannya, beliau berhasil melunasi utang IMF, kemudian juga menghapus forum CGI, serta menjalankan program dana bos sekolah, dan juga di bagian kesehatan beliau menjalankan program yang namanya Askeskin. Dalam bidang keamanan, salah satu keberhasilan terbesar SBY adalah Nota Kesepahaman Helsinki yang mengakhiri konflik di Aceh. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas konfigurasi politik pada era Susilo Bambang Yudhoyono atau biasa kita kenal dengan SBY. Nah, menurut Prof. Mahfud MD dalam bukunya, hukum merupakan produk politik, sehingga karakter hukum yang sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik ini yang sedang berlaku. Nah, dalam teori ini, konfigurasi politik dibedakan menjadi dua, yaitu demokratis dan juga otoriter. Nah, konfigurasi politik demokratis ditandai dengan adanya pemilu yang bebas, parlemen yang representatif, kebebasan pers, serta lembaga peradilan yang independen. Nah, konfigurasi politik otoriter ditandai dengan adanya penghapusan oposisi terbuka, dominasi pimpinan negara untuk menentukan kebijaksanaan negara, serta didominasi kekuasaan politik oleh elit-elit politik yang kekal. Nah, secara formal, konfigurasi politik pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dapat dikategorikan sebagai demokratis dengan terpenuhnya elemen-elemen pendukung. Nah,
konfigurasi politik pada era pemerintahan SBY ini dapat dikategorikan sebagai demokratis seperti yang kita bahas tadi, karena SBY ini terpilih melalui pemilu presiden pada tahun 2004, yaitu pemilihan langsung pertama di Indonesia setelah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pada kondisi ini menunjukkan semakin kuatnya praktik demokrasi serta legitimasi masyarakat atau rakyat terhadap lembaga kepresidenan. Nah, meskipun begitu, Susilo Bambang Yudhoyono dipilih langsung oleh rakyat, tapi Partai Demokrat yang melatar belakangi beliau bukan partai mayoritas yang ada di DPR. Nah, untuk menjaga stabilitas pemerintahan, SBY membentuk koalisi besar untuk merangkul Partai Golkar, P3, PKS, dan PAN ke dalam kabinet. Nah, pada periode kedua, koalisi ini semakin kuat melalui Sekretariat Gabungan atau biasa disebut Setgab. Nah, pada kondisi tersebut memunculkan kartelisasi politik, yaitu kerjasama antar elit partai yang lebih mengutamakan kompromi daripada dan juga pembagian kekuasaan. Namun di tengah kuatnya kompromi politik antar elit yang menyebabkan proses legislasi lebih didominasi oleh kepentingan koalisi, Mahkamah Konstitusi di sini tetap tampil progresif dalam menjaga konstitusi melalui JR atau judicial review. Nah, terhadap undang-undang yang dinilai bertentangan dengan hak konstitusional dari warga negara itu sendiri, seperti pembatasan kewenangan banggar DPR, lalu dalam pembahasan APBN melalui Undang-Undang MD3 dan Undang-Undang Keuangan Negara. Nah, meskipun pada politik era SBY ini banyak diwarnai oleh kompromi politik atau kompromi antar elit, namun demokrasi di sini tetap berkembang karena kebebasan sipil di sini cukup terbuka. Nah, di sini pers itu dapat mengkritik pemerintah secara terbuka tanpa takutnya ancaman pemberedelan seperti pada masa Orde Baru. Nah, selain itu, mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat sipil juga bisa aktif untuk menyampaikan kritik dan mengawasi kebijakan pemerintahan yang bermasalah. Selanjutnya kita akan membahas tentang permasalahan politik hukum pada saat era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau akrab biasa dipanggil dengan SBY. Pada saat era kepemimpinan Presiden SBY, pemberantasan korupsi memang berkembang pesat dan KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi semakin kuat. Namun beberapa kasus besar seperti Hambalang dinilai tidak ditangani secara tegas dan proses penyelesaian dinilai lambat. Akibatnya muncul anggapan bahwa hukum lebih tajam kepada rakyat kecil, tetapi kurang tegas terhadap elit politik, sehingga sempat menimbulkan permasalahan antara KPK dengan kepolisian dan kejaksaan yang dikenal dengan istilah cicak versus buaya. Pemerintahan SBY juga belum berhasil menyelesaikan beberapa kasus pelanggaran HAM, seperti kasus pembunuhan aktivis HAM yaitu Munir Said Talib. Selain itu, tindakan intoleransi terhadap kelompok minoritas juga masih sering terjadi, dan respon pemerintah dinilai kurang tegas. Di akhir masa jabatan Presiden SBY, pemerintah dan DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 yang mengatur kepala daerah dipilih oleh DPRD. Kebijakan ini tentunya mendapat gejolak penolakan karena dianggap sebagai kemunduran demokrasi. Akibatnya, SBY menerbitkan Perpu Nomor 1 dan Nomor 2 Tahun 2014 untuk mengembalikan sistem pilkada langsung oleh rakyat. Selanjutnya membahas mengenai pengaruh konfigurasi politik terhadap karakter produk hukum. Hukum pada dasarnya merupakan produk politik karena pembentukannya tidak dapat dilepaskan dari proses, kepentingan, dan kekuatan politik yang berkembang dalam suatu negara. Oleh karena itu, konfigurasi politik sangat mempengaruhi karakter produk hukum yang dihasilkan. Menurut Mahfud MD, politik menjadi variabel yang mempengaruhi, sedangkan hukum menjadi variabel yang dipengaruhi. Artinya, arah dan isi suatu produk hukum sangat ditentukan oleh kondisi politik yang sedang berlangsung. Sering disampaikan dan juga telah dibahas mengenai jika konfigurasi politik bersifat demokratis, maka produk hukum cenderung responsif dan partisipatif karena lebih membuka ruang aspirasi masyarakat. Sebaliknya, jika konfigurasi politik bersifat otoriter, maka produk hukum cenderung konservatif, elitis, dan lebih mencerminkan kepentingan elit politik atau penguasa. Konfigurasi politik pada saat era kepemimpinan Presiden SBY bercorak kompromistis transaksional akibat dominasi koalisi besar dan kompromi elit politik, mempengaruhi karakter produk hukum era SBY yang bersifat ambivalen, yang tidak sepenuhnya responsif tetapi juga tidak sepenuhnya konservatif.
Sejalan dengan kualifikasi penilaian karakter suatu produk hukum menurut Mahfud MD, dari sisi proses pembentukannya, produk hukum yang lahir melalui mekanisme demokratis karena melibatkan DPR, partai politik, pers, dan masyarakat sipil. Namun, proses legislasi tetap dipengaruhi negosiasi dan kompromi politik koalisi, sehingga kepentingan elit masih dominan. Dan dari sisi sifat atau fungsi hukumnya, sebagian produk hukum bersifat responsif karena memperkuat demokrasi dan partisipasi publik. Tetapi sebagian lainnya tetap digunakan sebagai instrumen menjaga stabilitas kekuasaan dan kepentingan politik pemerintah. Sementara itu, dari sisi kemungkinan penafsiran, produk hukum era SBY relatif terbuka untuk diuji dan ditafsirkan melalui mekanisme judicial review oleh MK. Selanjutnya itu ada karakter produk hukum era SBY. Yang pertama itu ada hukum pemilu, kedua hukum Pemda, ketiga hukum agraria, dan terakhir itu hukum Islam. Dari yang pertama, hukum pemilu. Produk hukum pemilu pada era Susilo Bambang Yudhoyono cenderung responsif karena dibentuk dalam sistem demokrasi dan membuka partisipasi rakyat melalui pemilu langsung, sistem proporsional terbuka, serta penguatan asas luber jurdil. Namun, karakter konservatif masih terlihat karena proses pembentukannya tetap dipengaruhi kompromi partai politik dan kepentingan koalisi. Hal ini tampak pada perubahan kebijakan pilkada melalui UU Nomor 22 Tahun 2014 yang mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD. Selanjutnya ada hukum Pemda. Produk hukum pemerintahan daerah pada era SBY cenderung konservatif moderat. Meskipun otonomi daerah tetap dijalankan melalui UU Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah pusat tetap mempertahankan kontrol kuat terhadap daerah, terutama dalam urusan strategis dan pengelolaan sumber daya. Dari sisi proses pembentukan, kebijakan ini lahir sebagai respons atas masalah desentralisasi pasca reformasi, tetapi fungsi hukumnya lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas politik nasional dibanding memperluas kebebasan daerah secara penuh. Yang ketiga ada hukum agraria. Produk hukum agraria pada era Susilo Bambang Yudhoyono cenderung lebih konservatif daripada responsif. Pemerintah memang menjalankan reforma agraria melalui PPAN, tetapi lebih fokus pada sertifikasi tanah daripada pembagian tanah secara merata kepada masyarakat. Proses pembentukannya juga lebih bersifat administratif dan teknis, bukan karena dorongan besar dari masyarakat. Akibatnya, hukum agraria pada era SBY lebih digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan administrasi pertanahan daripada menyelesaikan masalah ketimpangan kepemilikan tanah. Terus yang terakhir ada hukum Islam. Produk hukum Islam pada era SBY cenderung responsif kompromistis. Pemerintah memberikan ruang berkembangnya hukum Islam melalui UU Perbankan Syariah, UU Zakat, penguatan kanun syariah di Aceh. Dari sisi proses pembentukan, hukum ini lahir dari kompromi politik antara partai nasionalis dan partai Islam dalam koalisi pemerintahan. Fungsi hukumnya tidak hanya untuk mengakomodasi aspirasi umat Islam, tetapi juga menjaga stabilitas politik koalisi. Di sisi lain, muncul beberapa perda syariah memunculkan kritik karena dianggap diskriminatif dan multitafsir terhadap prinsip HAM dan kebebasan sipil. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu konfigurasi politik pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono cenderung demokratis karena ditandai pemilu langsung, kebebasan pers, dan terbukanya partisipasi masyarakat. Namun, demokrasi pada masa ini juga diwarnai kompromi dan dominasi koalisi elit politik, sehingga proses pembentukan hukum masih banyak dipengaruhi kepentingan kekuasaan dan stabilitas pemerintahan. Akibatnya, karakter produk hukum era SBY bersifat campuran antara responsif dan konservatif. Beberapa produk hukum bersifat responsif karena mendukung demokrasi dan partisipasi publik, tetapi sebagian lainnya tetap mencerminkan kepentingan elit politik dan stabilitas kekuasaan. Dengan demikian, teori Mahfud MD tetap relevan bahwa konfigurasi politik sangat mempengaruhi karakter produk hukum yang dihasilkan. Oke teman-teman, itu tadi adalah persembahan presentasi dari hasil diskusi kelompok kami terkait pengaruh konfigurasi politik mempengaruhi karakter produk hukum pada masa era Susilo Bambang Yudhoyono. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.